Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok hari Kamis ya, tanggal 19 Desember 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini tanggal 18 Desember untuk IHSG masih merah. Secara teknikal juga nggak terlalu bagus ya, masih cenderung bergerak ke bawah. Kalau kita lihat untuk transaksinya juga hari ini tanggal 18 Desember ini kita bisa lihat bareng-bareng kalau asingnya masih terus keluar di IHSG, masih terus distribusi ya ini untuk asingnya di saham-saham utama, lagi di saham-saham bank utama, Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Telkom. Hari ini asingnya net sell ya, paling banyak di BBCA 343,6 M keluar untuk hari ini asingnya di saham BBCA, dan di BBRI juga masih keluar hari ini 266,4 M. Bank Mandiri juga keluar 141 M-an. BBNI net sell 58,5 M. Dan kalau kita lihat yang paling banyak dibeli asing, Cuan, EXCL, SMGR, BRMS. Cuman secara nilai ya seperti ini ya, nggak sebanyak asing keluar ya. Ini yang paling banyak dibeli asing, nggak sebanyak asing keluar. Setiap hari ini asingnya distribusi di IHSG. Untuk besok mungkin masih pantau level ini ya. Untuk resistennya di 7190-an. Ini untuk resisten terdekat IHSG, tadi sempat naik, mencoba buat breakout, gagal, turun lagi, close di 7107. Kalau masih turun, supportnya lumayan dalam sih kalau secara Fibonacci, dan historinya ada di 6.000 di 7.000-an ya, itu area support untuk IHSG. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham perbankan. Yang pertama BBRI dulu. Hari ini aslinya masih keluar dan harga sahamnya nggak terlalu banyak pergerakan sih, berada di bawah ini ya, masih mencoba buat bertahan. Semoga aja nggak jebol di bawah 4.090, 4.100. Ini support kuatnya ya untuk BBRI. Kalau sampai jebol di bawah ini agak ngeri sih kalau secara teknikal, bisa ke 3.200-an, tapi semoga aja nggak jebol ya. Kita lihat aja untuk besok gimana. Tapi selama aslinya terus jualan ya, saran saya sih jangan buru-buru buat entry ya. Takutnya kalau banyak retail yang nampung di harga bawah ini, aslinya masih keluar, itu ada potensi buat konfirmasi jebol support. Kalau kita lihat di sini untuk asingnya hari ini net sell 266,4 M ya, nggak sebanyak yang kemarin sih, cuman masih keluar untuk asingnya. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham BBRI yang keluar hari ini tanggal 18 ada BKAK yaitu versi asingnya. BKAK, BBCC versi asing net sell. Untuk BK paling banyak 113,4 M jualan net sell. AK-nya net sell 89 M, BB versi asing net sell 84,7 M. Dan yang nampung untuk asingnya ada sih, walaupun nggak sebanyak asing keluar ya, yaitu ada ZU, KZ, RX. Ini untuk nilainya paling banyak YU masuk 57,3 M, nggak sebanyak BK jualan. Untuk lokalnya sendiri masih broker-broker ini yang nampung, PD, XL, SQ, XC ya. Jadi untuk besok perlu hati-hati untuk BBRI ini, apalagi kalau IHSG-nya kurang mendukung ya. Walaupun ini udah berada di area support, cuman kalau aslinya terus keluar sih ya agak beresiko sih. Tapi disclaimer, walaupun resikonya kalau untuk jangka panjang nggak berani ya lumayan berani sih kalau untuk jangka panjang yang belum punya posisi tapi itu sampai BBRI. Tapi yang udah punya posisi nahan floating loss ya, pertimbangkan lagi money manajemennya ya kalau mau entry di harga 4150 ini. Oke, itu untuk saham BBRI ini di level bawah sih, di area support sih kalau secara teknikal. Selama nggak jebol aja di bawah 4.100, 4.090 untuk minggu ini ya. Untuk resistennya di 4.400. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Semoga aja sih ya bisa mantul naik seperti ini sih untuk minggu ini ya. Semoga aja nggak jebol di bawah ini. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBCA yang hari ini cukup banyak juga sih aslinya keluar. Secara teknikal juga kurang bagus karena gagal bertahan di atas supportnya 9875. Ini close di 9800 ya, jadi jebol support. Kalau kita lihat transaksinya hari ini keluar cukup banyak untuk asing di saham BBCA sebanyak 343,6 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini BBCA
tanggal 18 Desember KZ, ZP, RX, AK, AK ini broker-broker asing ya yang keluar ya kan, asing. ZP, KZ net sell 160-an M lebih, untuk RX net sell 42 M, AK, CC juga keluar. Yang nampung untuk asingnya BK aja ini paling banyak 57,2 M, nggak sebanyak asing keluar. Jadi hari ini untuk BPSA di distribusi asing cukup banyak ditampung oleh broker-broker retail ya. Kalau kita lihat yang masuk IYP, SQ, XL, PD, XC. Jadi untuk besok perlu hati-hati, apalagi kalau BPSA nggak bisa breakout lagi di atas 9875. Mungkin patok aja level 9875 ini sih. Kalau kita lihat historinya emang beberapa kali mantul naik ya setelah jebol support yang ini, cuman nggak tahu untuk besok. Kalau belum bisa break di atas itu ya mending wait and see aja dulu, takutnya ya SG-nya kurang bagus dan BPSA ini masih ada potensi turun. Itu supaya lumayan dalam, ada di 9600. Jadi kalau belum bisa breakout ya wait and see aja, takutnya turun, mending ambil di level 9600-an ini. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BCA. Kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Tapi kalau besok berhasil breakout, volumenya bagus, target price-nya ke 10.125 untuk beberapa hari ke depan. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Ini yang harganya turun, asingnya keluar, secara teknikal juga kurang bagus ya, seperti yang dikhawatirkan kita kemarin. Bank Mandiri nggak bisa bertahan di atas 5950 lagi. Ini turun, konfirmasi jebol support, breakdown ke level 5825, minus cukup dalam 2,10%. Jadi hati-hati untuk saham Bank Mandiri karena support selanjutnya lumayan dalam ya, ada di 5525an di level ini sih untuk area support saham Bank Mandiri. Misal besok masih turun, tadi sempat hijau sebenarnya mencoba buat bertahan di atas 5950, gagal ya. Ini kan sempat sedikit open ke bawah, naik, gagal bertahan di atas 5950 dan turun, berarti ini konfirmasi jebol support. Hari ini disertai distribusi asing sebanyak 141,3 M. Kalau kita lihat siapa yang nampung untuk Bank Mandiri hari ini ya, tanggal 18 ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk asingnya distribusi cukup banyak. Walaupun yang nampung asing sih, yang nampung paling banyak sebenarnya asing, yaitu BK 109,4 M ya. KZ juga nampung 97,8 M, YU nampung 23,2 M. Cuman yang jualan lebih banyak lagi, ini angkanya distribusi 200 M lebih. CC net sell 123,7 M, RX, ZPA ini juga keluar ya. Jadi ya transaksinya didominasi asing dan asingnya net sell, harga sahamnya turun. Untuk lokalnya sendiri yang masuk ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, sebagian broker retail masuk di saham Bank Mandiri. Kalau secara teknikal mungkin kalau mau entry ya amannya nunggu konfirmasi breakout lagi aja di atas 5950. Kalau belum bisa breakout di atas itu mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat average down ya. Apalagi kita tahu sendiri dalam beberapa waktu terakhir ini sampai hari ini asingnya terus keluar di IHSG. Nunggu IHSG mulai tanda-tanda buat pullback naik, rebound, baru kalau mau entry ya itu amannya sih. Cuman ya kurang bagusnya nggak bisa dapat di harga yang paling bawah ya, cuman ya cari aman seperti itu. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya, masih pantau level 5950 untuk besok Kamis. Semoga bisa breakout lagi, cuman kalau nggak bisa breakout wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI. Hari ini juga merah ini untuk saham BBNI, asingnya juga keluar, close di 4430 ya. Untuk supportnya masih di sini, ini lebih dekat lagi ke area support. Jadi untuk besok kalau IHSG-nya kurang bagus, jangan buru-buru entry di saham BBNI. Tunggu di supportnya 4250, 4260. Mungkin kalau mendekati level support, ada yang jaga harga dan tanda-tanda buat pullback naik. Nah itu kesempatan yang bagus buat masuk, buat entry ya untuk swing atau trading. Siapa tahu mantul naik kan lumayan ya, nanti profit beberapa persen, diamankan aja kalau IHSG masih bearish. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari ini asingnya keluar sebanyak BBNI ya, sebanyak 58,5 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham BBNI tanggal 18 asingnya keluar, ZP, KZ, BK ini broker asing yang keluar, ditampung oleh lokal ya. Harga sahamnya turun
transaksi hari ini masih di distribusi asing, jadi hati-hati aja untuk besok ya. Kalau IHSG-nya kurang bagus, ada potensi BBNI masih akan uji supportnya yang di 4.260-an. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBNI ya. Buat patokan resistennya ada di 4730 dan supportnya ya di 4260-an ini. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham AADI ya, yang hari ini turun lagi. Ya tadi sih sempat naik sebenarnya untuk saham AADI, open gap atas di awal market, dibuka hijau naik, uji resistennya di 9125 ya, cuman gagal nyentuh aja, nggak bisa breakout, melanjutkan penurunannya close di 8650. Jadi ya tadi gagal, nggak sempet nggak cuma nyentuh resisten aja, nggak bisa breakout, turun lagi. Untuk supportnya ada di 8475 ya, 8450 mungkin besok pantau level ini untuk saham ADI. Siapa tahu terjadi pullback naik kan lumayan ya untuk scalping yang technical rebound di saham ADI. Cuman kalau sampai jebol di bawah 8400-an ini ya, 8475, 8450 jebol di bawah itu, antisipasi aja kalau misal udah ambil di area support. Takutnya kalau menutup gap ya untuk sama ADI bisa di harga IPO-nya. Coba kalau kita lihat apakah asingnya hari ini keluar lagi di sama ADI. Asingnya masih net sell walaupun nggak sebanyak yang kemarin-kemarin ya, net sell sebanyak 13,1 M. Kalau kita lihat lebih detail, AADI hari ini tanggal 18 secara keseluruhan. Cuman sebagian retail hari ini keluar ya. Ini kalau kita perhatikan untuk lokalnya yang keluar YP, NI, PD, XL, XI. Ya kalau biasanya retail keluar itu ada potensi buat rebound untuk besok ya. Jadi kalau mau coba-coba trading, mungkin kalau di awal market merah ya kemungkinan akan mantul naik seperti ini untuk sama ADI. Ya kemungkinan. Cuman kalau bisa langsung hijau ya target price-nya di resistennya ini 9125. Oke, mungkin seperti itu untuk sama ADI ya. Buat patokan di sini aja, kalau hijau naik mendekati resisten ini nggak bisa breakout atau gagal berat breakout, diamankan aja kalau udah floating profit. Tapi kembali lagi disclaimer ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham ADI. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini nggak terlalu banyak pergerakan ya, di 2590 ini sideways, masih berada di range area antara support sama resistennya. Jadi ya polanya apa ya, nggak terlalu banyak pergerakan sih, masih wait and see mungkin untuk investornya. Kalau kita lihat di sini Adaro tanggal 18 ini aslinya keluar 2,9 M. Kalau kita lihat lebih detail, Adaro hari ini tanggal 18 secara keseluruhan nggak ada yang akumulasi banyak, nggak ada yang distribusi banyak juga, yang masuk sama yang keluar ini hampir sama. Untuk KI-nya sendiri, KI ya masih belum keluar kayaknya sih, ABCD. KI ini keluar 1,2 M aja, yang nggak sebanyak KI nampung waktu itu, jadi masih pegang barang paling cukup banyak ya. Cuman rata-rata belinya di harga bawah ya. Ya masih pantau support ini sih, selama nggak jebol aja di bawah 2440 kayaknya untuk saham Adaro akan sideways dulu atau konsolidasi di range area antara supportnya 2450-an sampai 2800-an ya. Mungkin seperti itu untuk pola saham Adaro beberapa hari ke depan mungkin ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi. Udah cukup lama nggak kita bahas. Harga sahamnya sempat waktu itu mencoba 4.000-an ya, cuman turun lagi dan tadi sempat ke 130 sih ya. Ini kelasnya pas di resisten kok Bumi. Sorry, kok di resisten, di support ya. Pas di area support 13132. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bumi, aslinya keluar 4,7 M. Kalau kita lihat lebih detail, Bumi hari ini tanggal 18 aset keluar ya, yang masuk NI, BB, LG, MG-nya net buy 5,7 M. Nggak terlalu banyak sih ya untuk nilai transaksi MG, tadi
cenderung sepi untuk saham bumi hari ini ya. Harga sahamnya turun. Kalau kita lihat dalam 3 hari terakhir ini dari hari Senin kemarin, MG-nya malah jualan 18 eman, dan sebenarnya ada yang akumulasi ini. Kalau kita lihat dalam 3 hari terakhir, NI net buy 92 M ya, dan untuk hari ini NI-nya masih masuk ya, masih net buy 14,7. Semoga saja ini mau jaga harga untuk saham bumi. Untuk supportnya kalau kita lihat historinya ada di level ini ya. Mungkin kalau besok masih turun untuk saham bumi, pantau level 125 126 ya. Di area situ ada tanda-tanda buat pullback naik. Disclaimer kalau mau entry. Oke, mungkin seperti itu untuk saham bumi. Ada yang nampung sih dalam 3 hari terakhir ini ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MDKA ini yang udah cukup lama ya nggak kita bahas. Harganya menarik karena udah turun cukup dalam, dan ini target penurunannya udah pas sih hari ini di area support ya 1760. Kemarin terakhir kita bahas kalau nggak salah ketika jebol supportnya 2200-an itu kita bahas, dan target price-nya penurunannya di sini. Ini udah di area support sih, jadi mungkin kalau mau entry ya, cuman nggak, disclaimer sih ini nggak terlalu direkomendasikan juga karena trennya masih bearish ya, dan belum ada tanda-tanda atau isu buat naikin saham MDKA ya. Atau teman-teman punya info bisa tulis di kolom komentar ya. Untuk saham MDKA, lihat di awal market sih ini support, pas di area supportnya penentuan sih. Siapa tahu besok terjadi technical rebound kan lumayan ya buat scalping atau trading. Pantau aja di awal market 1760. Kalau kita lihat di sini untuk transaksi hari ini MDKA, apakah ada yang nampung? MDKA hari ini tanggal 18 secara keseluruhan sih belum ada yang nampung, dan malah masih cenderung didistribusi, walaupun untuk nilai transaksinya nggak terlalu gede untuk kelas MDKA ya dibandingkan beberapa waktu yang dulu. Jadi untuk besok mungkin kalau naik ya itu kemungkinan technical rebound aja kalau belum ada yang akumulasi. Coba kalau kita lihat waktu sempat technical rebound sampai ke 1990-an, berarti kita cek dari tanggal 2 Desember ya. Dari awal bulan ini gimana untuk transaksi MDKA, siapa yang pegang barang paling banyak? KIPD. Cuman yang jualan juga ada sih ya, hitungannya sih ini turunnya saham MDKA dari awal bulan ini nggak distribusi yang gede-gedean ya, jadi ya kayaknya nunggu momen aja sini untuk saham MDKA bisa terbang, mudah-mudahan sih seperti itu ya. Ini pasti area support, jadi mungkin bisa dipantau untuk besok yang mau trading atau scalpingnya di saham MDKA. Semoga aja bisa rebound naik. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham MDKA. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Brand. Brand hari ini naik 1,99% ya, breakout dan bertahan di atas supportnya 8.800. Tadi pagi open gap atas, turun dikit ke area support, naik ya, sideways di range area antara 8.800 ke atas. Jadi supportnya di 8.800 ini support terdekat, dan resisten terdekatnya di 91,57,5an. Kalau kita lihat transaksi Brand tanggal 18 ini aslinya keluar 17M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Brand BREN, Brand hari ini tanggal ini kalau kita cek dari awal bulan ada ZB AKYU asing ya. Ini kelihatan sekali asingnya akumulasi, lokalnya distribusi, retailernya keluar, harga sahamnya naik. Ini kalau dari awal bulan ini. Untuk hari ini asingnya keluar ya, hati-hati asingnya keluar, cuman sebagian masih masuk sih. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, untuk transaksinya lumayan didominasi asing. Untuk besok mungkin pantau area support sama resistensi. Kalau kalau masih bisa bertahan di atas 8.800 mungkin untuk polanya. Kalau nggak sideways ya mudah-mudahan bisa naik ya. Kalau naik pantau 9175, breakout di atas itu ngejar 9.500an untuk saham Brand. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Brand. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang harganya turun lagi. Turun lagi. Agak
Gimana ya, ini harganya sih udah sebenarnya lumayan murah sih kalau untuk saham Telkom, tapi emang belum ada isu yang bagus ya buat naikin saham Telkom ini. Waktu itu sempat rebound, naik mentok di sini, dan ini turun lagi. Bahkan penurunan dari kemarin tanggal 16 Desember itu cukup dalam ya. Kita lihat apakah hasilnya distribusi cukup banyak di saham Telkom. Untuk hari ini net sell 58M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, yang keluar BKZP dan yang nampung lokal sih. Kalau kita lihat sebagian retail masuk. Ya, mungkin jangan buru-buru buat average down lagi aja ya untuk saham Telkom. Takutnya kalau belum ada isu atau rumor yang bagus, ada potensi sideways di harga bawah, jadi nanti rugi di waktu. Tapi disclaimer sih, kalau mau investasi jangka panjang kayaknya masih cukup menarik ya, walaupun performanya ada yang bilang turun, tapi untuk Telkom ini masih didominasi asing sih, yang pegang saham yang floating di market itu masih cukup banyak ya dipegang asing. Jadi nunggu asingnya entry di saham Telkom baru potensi rebound ya. Untuk beberapa waktu terakhir ini memang cenderung sepi sih untuk saham Telkom, jadi masih akan berada di bawah dulu, mungkin seperti itu. Kalau masih turun, supportnya di 2500 ini masih support kuat ya. Jebol di bawah itu berarti buat lo baru untuk saham Telkom. Jangan buru-buru buat entry yang udah masuk malah non floating loss ya. Sabar aja kalau nggak mau keluar di saham Telkom ya. Paling nggak masih kelihatan bagi dividen mudah-mudahan. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya yang terakhir ini kita akan cek saham PANI yang harganya masih bertahan di atas, bahkan hari ini naik 0,63% ya. Kayaknya agak susah ini buat turun ya, harganya ada yang jaga. Kalau kita lihat di sini hasilnya keluar 13 eman. Kalau kita lihat lebih detail, PANI hari ini tanggal 18, XL masuk paling banyak, MG 10, sekian M masuk ya. XL-nya versi lokal, MG-nya juga versi lokal. Market utamanya XL ya, jadi trading scalping yang cuman harganya nggak kemana-mana ya kalau XL yang scalping yang itu. Dan untuk besok sih mungkin ya kalau volatilitasnya tinggi, mau scalping disclaimer, cuman kalau masih sepi mungkin sideways dulu di area sini ya. Support tertekannya di 15.300. Pantau aja level ini buat lo, baru di bawah itu jangan buru-buru buat entry. Oke, itu untuk saham PANI ya. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita. Oh ya, untuk resisten tertekannya di sini di 16.650. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.